صلوا صلاة عيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. Shot yang kosong untuk diisi dulu, lurus dan barisan soft yang dipenuhi dulu yang depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a millatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhan nasu taqullaha haqqa taqwa wa may yattaqillaha faqad faza fawzan adzima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, di pagi hari yang penuh barokah ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan rukuk dan sujud
sebagai wujud perasaan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Kita agungkan namanya, kita gunakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkaan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Idul Adha dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Korban, karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Korban itu sendiri artinya dekat, sehingga korban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, diberikan kepada fuqara wal masyakin. Dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintah Allah Ta'ala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan ada penghuni seorang pun. Akan tetapi Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Idul Adha yang kita peringati saat ini, di mana juga Idul Nahr, artinya hari cara memotong korban binatang ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim, disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan Khalilullah atau kekasih Allah. Setelah titel Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya. Allah berfirman, jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah, tengoklah isi hatinya dan amal baktinya. Kemudian Allah Ta'ala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabiullah Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah Ta'ala. Dalam kitab Miskatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor onta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliuner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seorang, milik siapa ternak sebanyak ini, maka dijawabnya, kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya, jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya ini ara fil manam ani atbahuka fanzur madza taro.
Qala ya abati fa'al matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail. Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumratul ula, wusta, dan akobah yang dilaksanakan di Mina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, ayah, kuharapkan kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau, wahai ayah, agar penyembelihan berjalan singkat, sebab saharatul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi oleh Allah. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti ayah akan bersedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim pun menjawab, baiklah anakku, Allah Ta'ala akan menolongmu. Setelah Ismail putra tercinta ditelentangkan di atas sebuah batu, dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Ta'ala, takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah, hambaku itu rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku. Sementara itu Ismail pun berkata, ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku agar Allah tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya. Ibrahim mengabulkan, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat, namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tetapi kenapa tidak sanggup memotong leher? Kata Ibrahim. Dengan izin Allah Ta'ala, pisau itu menjawab, Anda katakan potonglah, tetapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Ta'ala. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya, dan Allah Ta'ala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak
memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai 110. Wa faddaina bidhil azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Demikianlah proses menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada tandingannya dalam sejarah umat manusia itu. Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas. Kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambutnya La ilaha illallah, Allahu Akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, inilah sejarah pertamanya korban di hari raya korban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun lainnya, sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalankannya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan korban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakannya, dan sebagainya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sholat Idul Adha ini adalah bahwa hakikat manusia di hadapan Allah adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya. Bagi yang menunaikan ibadah haji, pada wukuf di Arafah memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Kesan atau iktibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut: pertama, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang soleh, menciptakan pribadi yang agamis, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, lebih-lebih berbakti terhadap Allah dan Rasulnya. Kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad sami'na wa ata'na, karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah pastilah manfaatnya kembali pada kita sendiri. Iktibar ketiga adalah kegigihan setan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah Ta'ala. Setan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayu setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Yang keempat, jenis sembelihan berupa bahimah binatang ternak, artinya dengan matinya hayawan ternak kita buang kecongkaan dan kesombongan kita. Hawa nafsu hayawaniyah harus dikendalikan, jangan dibiarkan tumbuh subur dalam hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebab pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itulah yang membuat Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar, mempunyai arti besar. Dari sejarahnya itu maka lahirlah kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia, dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun yang silam, sekalipun tiap harinya dikuras berjuta liter, sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan
perayaan Idul Adha ini mampu menggugah dan semangat ketundukan kepada Allah itu menancap di dalam dada. Kita akan sanggup menghadapi masa depan dengan keberanian berkorban. Kita mohon kepada Allah semoga Dia memberikan kepada kita taufiknya agar dapat mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjadikan kita istiqomah di atas takwa dan tidak meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi amarna bil itiqadi wal intisami bihamdil matin. Asyhadu alla ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihatil qudsi. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'al ulatil muslimin wa alikil kafarata wal musyrikin wa ansuril islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.